Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar pembina dan remaja Gemim? Siap berakar, bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya berkati. Oh, puji Tuhan kalau pembina dan remaja Gemim diberkati. Dan hari ini ketika kita merasa diberkati, kita akan segera memulaikan ibadah remaja yang dirangkaikan dengan perayaan Hari Ulang Tahun Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen yang dibuat dalam bentuk doa dan pujian. Untuk itu, mewakili Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan mengucapkan selamat beribadah kepada teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang beribadah dari tempat masing-masing. Kita minta tuntunan Roh Kudus supaya Tuhan akan melingkupi teman-teman dalam peribadatan teman-teman sehingga ibadah kita bisa berkenan kepada Tuhan. Teman-teman pembina dan adik-adik remaja, saat ini kita masuk dalam ungkapan syukur kita atas berkat Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan bersyukur atas berkat Tuhan, apa yang membuat kita merasa harus bersyukur? Sebenarnya sukacita besar yang kita rasakan adalah karena kita menerima berkat utama dan terbesar sebagai orang percaya, yaitu kasih Allah dan keselamatan dalam Yesus Kristus. Apakah masih kurang kasih Allah yang kita rasakan sepanjang hidup ini? Coba kita ingat kembali bagaimana Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Salah satu hal yang Dia lakukan adalah ketika Dia mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Ini merupakan bukti kasih-Nya yang begitu sempurna dan nyata dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita ungkapkan syukur kita kepada Bapa kita. Kita menyanyi bersama-sama, Ku bersyukur Bapa. Terlalu banyak yang Bapa perbuat dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bawa ungkapan syukur kita kepada Bapa kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa, terlalu banyak yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Ketika kami mencoba menghitung berkat-berkat-Mu dalam hidup kami, tidaklah mampu kami untuk melihat Bapa. Hari ini saja
ketika kami bangun di pagi hari, berkat-Mu, berkat kesehatan bahkan kekuatan sudah kami rasakan. Bahkan ketika kami menjalankan tugas dan aktivitas kami Bapa, kami dimampukan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Bapa. Bahkan ketika dalam keadaan pandemi seperti ini, yang memaksa kami untuk tidak beribadah bersama-sama dalam satu tempat, kami masih bisa menggunakan teknologi Bapa, sehingga walaupun di tempat kami masing-masing, kami percaya kuasa-Mu yang telah menyatukan kami Bapa. Sungguh Bapa, tidak terselami dan tidak terpikirkan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Apalah kami manusia ini Bapa, kami tidak tahu bagaimana kami membalas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hati kami Bapa, Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. kami bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Bapa? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami tidak mampu membalas kebaikan-Mu Bapa. Untuk itu, saat ini ketika kami datang menghadap hadirat-Mu, kami mau menyembah Engkau. Berkatilah kami Bapa, agar benar-benar kami dilayakan untuk beribadah kepadamu. Roh Kudus-Mu yang melingkupi hati bahkan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bersama-samalah dengan kami dalam ibadah kami pada saat ini. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan mulut kita berkata Tuhan itu baik. Bahkan secara sadar kita mengatakan tidak mampu membalas kebaikan Tuhan. Namun kenyataannya, kita tidak berusaha untuk membalas kebaikan Tuhan, tetapi malah menyakiti hati Tuhan. Mulut yang seharusnya dipakai untuk memuji Tuhan, menyatakan berkat, ternyata kita gunakan untuk mengutuk sesama, bahkan mengutuk Tuhan. Tangan yang seharusnya dipakai untuk melakukan pekerjaan yang memuliakan Tuhan, ternyata kita pakai untuk mengambil milik sesama, bahkan menyakiti sesama. Kaki yang seharusnya kita pakai untuk membawa diri kita ke pelataran rumah Allah, malah kita pakai untuk menjauhkan diri kita dari pelataran rumah Allah. Inikah cara kita membalas kebaikan Tuhan? Kita seharusnya sadar, bukan dengan melakukan dosa kita membalas kebaikan Tuhan. Untuk itu, mari dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa
di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Teman-teman pembina dan adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika tadi kita sudah bersama-sama mengaku dosa kita kepada Tuhan, Kak rasa ada kelegaan dalam hati kita. Ini juga patut kita syukuri, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang rela memberikan nyawanya untuk menebus dosa kita. Karena itu, sebagai orang yang sudah menerima pengampunan dosa, mari kita puji Dia, mari kita tinggikan Dia. Raja Daud senang memuji Tuhan. Bahkan dalam Mazmur 145 ayat 1 hingga ayat yang kedua, Daud berkata, "Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya." Nah, sama seperti Daud yang senang memuji Tuhan setiap hari. Bagaimana dengan kita? Mari dengan penuh semangat kita puji Tuhan. Kita nyanyikan bahwa Allah kita adalah Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mekar bagiku, senang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, Dengan iman kita katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. sama-sama kita katakan ajaibnya Tuhan kita. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenangan kita. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Benar, sungguh tak terbayang kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Besar kuasanya. Tidak ada yang membandingkan Tuhan kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Katakan Dia Kau pegang mengabariku,
memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Raja mulia kita. Nah teman-teman, walaupun kita sudah tahu bagaimana berkuasanya Tuhan kita, tetapi masih ada keraguan dan kekhawatiran yang sering muncul dalam diri kita. Nah, kekhawatiran dan keraguan ini muncul ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah. Masalah yang datang membuat fokus kita kepada Tuhan teralihkan sehingga damai sejahtera hilang dari diri kita. Tetapi kalau kita baca dalam Ulangan 31 ayat 8, di situ berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ayat ini memberikan penguatan bagi kita bahwa Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu kita tidak perlu ragu, karena dengan Tuhan kita berjalan mengatasi masalah kita. Denganmu Tuhan. Tidak usah ragu dengan Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Ragu atas kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan hanya Dia Tuhan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Lebih semangat lagi kita katakan dengan Tuhan, kita tak akan ragu. Tak pernah ku ragu atas kesetiaanmu, Dia yang pegang hidup. pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Efesus 5 ayat 2 berkata,
Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Marilah kita memberikan persembahan kita. Sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang. Karena Tuhan janji balaskan dan berkati kau selamanya. Adik-adik remaja dan para pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita masuk dalam persekutuan doa. Dalam Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk itu mari dengan penuh kerendahan hati kita membawa syukur dan permohonan kita kepada Tuhan lewat doa. Kita percaya Dia akan memenuhi segala keperluan kita, karena Dialah penolong yang setia. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Dan rancangannya tidak pernah gagal untuk kehidupan kita. Penolongku yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Narasi iman dalam perayaan HUT PI dan Pendidikan Kristen ke-189 pada ibadah doa dan pujian remaja Jemaat Immanuel Sendangan Wilayah Sonder. Salam kasih dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Ada doa dan pujian yang patut kita naikkan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang telah menuntun kehidupan orang
percaya dari dahulu, sejak gereja mula-mula, zaman para rasul, sampai di saat ini, zaman globalisasi dan teknologi digitalisasi. Dari Yerusalem sampai ke ujung bumi, janji Tuhan kepada murid-muridnya telah ditepatinya. Ketika Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, Ia berpesan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke seluruh dunia." Markus 16 ayat 15. Bahwa Ia akan mengaruniakan kuasa Roh Kudus kepada mereka untuk menjadi saksinya. Katanya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Melalui jawaban dari murid-murid Tuhan Yesus, orang-orang percaya atas panggilan Tuhan Yesus ini, Injil tersebar dari Yerusalem ke Eropa sampai ke tanah Minahasa, sampai kepada kita saat ini di zaman ini. Oleh karena itu, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, karena melalui kuasa Roh Kudus di setiap waktu dan tempat ada orang-orang yang tergerak hatinya menjawab panggilan Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil. Dan bagi Gemim, tanggal 12 Juni setiap tahun diperingati dan dirayakan sebagai Hari Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen Gemim. Sebab 12 Juni 1831, Johann Friedrich Riedel dan Johann Gottlieb Schwarz tiba di Minahasa. Dengan kedatangan mereka, Minahasa dijadikan pelayanan pekabaran Injil oleh Nederlands Sending Geneskap NZG. Selanjutnya, NZG mengirim para penginjilnya dari Jerman dan Belanda. Melalui mereka, Injil disampaikan, diajarkan, diteladankan melalui kata-kata dan perbuatan yang nyata. Sehingga orang-orang Minahasa waktu itu menerima Injil dan memberi diri dibaptis menjadi murid Tuhan Yesus. Dengan merayakan hari ulang tahun ke-189 Pekabaran Injil dan Pendidikan Gemim, kita sebagai remaja diingatkan untuk tidak melupakan peran gereja dalam dunia pendidikan. Sebab usaha para penginjil dan orang tua kita dulu yang disebut sebagai guru jemaat, guru Injil, penolong, telah membuahkan hasil merubah peradaban orang Minahasa, mengubah Minahasa menjadi negeri yang berpendidikan, menghasilkan begitu banyak orang berguna di gereja dan masyarakat, di berbagai bidang kehidupan, di tingkat daerah, nasional sampai internasional, baik di masa lalu maupun masa kini. Untuk itulah kita patut bersyukur, memuji kuasa kebesaran kasih-Nya, sambil memohon agar generasi masa kini, para remaja Gemim, mampu melanjutkan tongkat estafet, menjawab panggilan Tuhan di zaman globalisasi, di era digitalisasi, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, bersikap terbuka namun kritis untuk menerima berbagai perkembangan, termasuk dalam bidang kerohanian, tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pengajaran, menjadi pemberita Injil, memberitakan kabar baik melalui pelayanan yang nyata dengan rajin belajar, rajin bekerja, mengisi hari-hari hidup dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Bagaikan sebuah pohon tumbuh subur dan boleh menghasilkan buah yang dapat menghidupkan banyak orang. Bukan menjadi parasit yang hanya merusak dan mematikan. Boleh hidup mandiri, dewasa jasmani dan rohani, dewasa iman.
memberi diri dipakai oleh Tuhan, diberkati untuk menjadi berkat. Inilah doa kita dalam perayaan HUT PI dan Pendidikan Kristen Gemim yang ke-189. Tuhan Yesus memberkati remaja Gemim. Terima kasih, haleluya, amin. Tuhan mengutus Riddle dan Swartz ke tanah Minahasa untuk mengabarkan Injil. Kita bersyukur karena mereka berdua taat pada panggilan Tuhan, sehingga dengan rela meninggalkan keluarga dan apa yang mereka miliki untuk datang ke tanah Minahasa. Dan tahun ini kita memperingati hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen yang ke-189 di tanah Minahasa. Dan untuk itu kita akan berdoa, tapi sebelum berdoa kita menyanyi bersama-sama, kabarkan Injilnya. Kita semua diutus untuk mengabarkan Injil ke seluruh. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya di seluruh muka bumi. Kabarkan Injilnya. Berkumandang suara dari seberang, berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Mari kita berdoa. Ya Bapa Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur atas berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa, ketika pada kemarin hari, tepatnya pada tanggal 12 Juni, kami boleh merayakan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen di tanah Minahasa. Untuk itu ya Bapa, di saat ini kami berdoa ya Bapa bagi Gereja Masih Injili di Minahasa. Ketika saat ini kami dalam masa pelayanan kami, kiranya Engkau yang akan berkati setiap pelayanan yang ada, program yang ada ya Bapa, agar kiranya Injil yang diberitakan oleh Riddle maupun Swartz, kiranya itu boleh dapat kami teruskan dan kiranya itu dapat diterima dengan baik, dan semuanya itu dipersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Diberkati para pemimpin yang ada, baik ketua sinode sampai kepada Gereja Masih Injili di Minahasa Jemaat Gemim Immanuel Sendangan. Bahkan pun ya Bapak, Engkau akan memberkati setiap jemaat yang ada, agar kiranya juga jemaat pun mampu menjadi teladan dalam mengabarkan Injil kemanapun mereka pergi dan berada. Ya Bapak dalam kerajaan sorga, berdoa pula ya Bapa bagi pendidikan yang ada di tanah Minahasa ini. Terlebih ya Bapa, pendidikan Kristen yang ada dalam naungan Gereja Masih Injili di Minahasa. Kiranya Engkau yang akan berkati ya Bapa, agar pendidikan Kristen yang ada agar pendidikan Kristen yang ada dalam naungan Gereja Masih Injili di Minahasa boleh dapat berjalan dengan baik dan boleh menghadirkan siswa-siswa yang berprestasi. Terlebih ya Bapak, Engkau yang akan memberkati setiap pengajar yang ada, agar mereka dapat mendidik setiap siswa dengan begitu baik. Ya Bapak dalam kerajaan sorga, inilah yang menjadi doa kami. Kiranya Engkau akan dengar setiap doa kami dan permohonan kami. Dunia sedang dilanda masalah global, yaitu COVID-19. COVID-19 bukan hanya menimbulkan masalah dalam dunia kesehatan,
tetapi juga menyebabkan masalah di bidang pertahanan negara, ekonomi, pendidikan, bahkan spiritual. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan menguatkan kita dalam situasi ini. Kita percaya dengan membawa doa-doa kita kepada Tuhan, maka perubahan akan terjadi di daerah kita, di negara kita, bahkan di dunia ini. Kita mengangkat pujian, doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Kita ucapkan berkat untuk negara kita ini. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan, kami berdoa untuk para petugas kesehatan yang berada di garda terdepan. Kami bersyukur kepadamu atas panggilan hidup mereka untuk melayani masyarakat. Tuhan yang akan menjaga mereka agar tetap aman dan sehat, begitupun dengan keluarga mereka masing-masing. Bantulah mereka untuk memiliki pengertian
tentang penanganan penyakit ini. Bantulah mereka untuk tetap berpikiran jernih di tengah kepanikan di sekitarnya. Dan untuk pasien-pasien yang menderita COVID-19, mereka yang berada di rumah sakit, yang diisolasi, pasien dalam pengawasan, tapi juga orang tanpa gejala. Kami percaya mujizat yang Engkau lakukan ketika Engkau berada di dunia ini masih dan akan terus berlaku bahkan untuk saat ini. Setiap obat-obatan yang diminum, makanan dan minuman yang dikonsumsi, kiranya diberkati Tuhan, sehingga mendatangkan kesembuhan bagi para penderita COVID-19. Dan untuk keluarga mereka, kiranya selalu dalam penghiburan dari Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Penuhilah kebutuhan finansial mereka, terutama jika mereka jatuh sakit dan tidak dapat bekerja. Tuhan Yesus, sertailah pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan untuk negeri kami memerangi pandemi ini, maupun dalam setiap mereka mengambil keputusan yang akan dilaksanakan. Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Begitupun kami sebagai masyarakat. Ajarlah kami untuk selalu mendengarkan dan melakukan apa yang sudah menjadi himbauan dari pemerintah. Kiranya Engkau memampukan dan melindungi kami dalam menghadapi pandemi ini. Kiranya lewat pandemi ini, kami diajarkan untuk lebih lagi mendekatkan diri kepadamu. Pulihkan bangsa dan negara kami, pulihkan daerah kami, pulihkan dunia ini. Hanya kepadamu kami memohon ampun dan meminta perlindungan juga kekuatan. Pemerintah berencana akan mulai menerapkan gaya hidup kenormalan yang baru atau new normal. Kami percaya segala sesuatu yang telah dipersiapkan dan direncanakan akan diberkati oleh Tuhan. Siapkanlah pemerintah dan seluruh masyarakat untuk berdamai dengan COVID-19 ini. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik. Ajarlah kami untuk tetap setia kepadamu dalam masa-masa sulit ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Para pembina dan adik-adik remaja, kita bersyukur karena walau kita masih muda, kita punya banyak kesempatan untuk mengenal dan melayani Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan tetap menguatkan kita dalam pelayanan untuk memuliakan namanya. Kita bersyukur karena banyak orang yang mendukung kita, termasuk keluarga dan orang tua kita. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa untuk pelayanan komisi, pelayanan remaja Jemaat Gemim Immanuel Sendangan, tapi juga tingkat wilayah dan tingkat sinode. Kita membawa kerinduan kita untuk pelayanan kita, tapi juga untuk keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Dan sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama menyanyi theme song Remaja Teladan. Kami serahkan untuk Tuhan.
untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Setiap orang, pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Ajarku menjadi teladan di setiap langkah hidupku, melakukan firman-Mu, seluruh kehendak-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Ku jadi teladan, kau jadi teladan, kita jadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebagaimana kami ada saat ini, nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami saat ini, itu adalah tanda cinta kasih-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya itu. Ya Tuhan yang mempunyai kerajaan sorga, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sebagai warga Gemim masih boleh merayakan HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minahasa yang ke-189 tahun. Ya Tuhan, pada saat ini kami mendoakan pelayanan remaja Sinode Gemim. Engkau berkati mulai dari penatua beserta anggota yang ada. Engkau selalu menyertai mereka. Engkau menyertai setiap kehidupan mereka. Engkau berikan selalu kekuatan, kesehatan bagi mereka. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka bisa bekerja melayani seturut dengan kehendak-Mu sajalah. Engkau berkati setiap program yang telah disusun oleh KPRS ataupun program yang sedang berjalan. Engkau berkati itu agar semuanya itu terlaksanakan untuk puji dan hormat akan kemuliaan nama-Mu sajalah. Kami juga berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja yang ada di wilayah Sonder. Engkau berkati mulai dari penatua beserta anggota yang ada. Engkau berkati kehidupan mereka. Engkau berkati pelayanan mereka. Engkau berkati juga setiap program yang ada, yang telah disusun ataupun sedang berjalan. Engkau berkati itu semua agar semua itu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini kami berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja yang ada di jemaat kami, Jemaat Gemim Immanuel Sendangan. Engkau berkati mulai dari penatua Kak Maksi Kencem. Engkau berkati beserta dengan seluruh anggota komisi yang ada. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar supaya mereka melakukan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk program yang telah disusun ataupun sedang berjalan, kiranya itu bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk rayon-rayon yang ada, rayon Agape, Eliezer dan Eklesia. Engkau selalu memberkati mereka, berikan hikmat kebijaksanaan agar supaya setiap program yang tersusun ataupun sedang berjalan itu bisa memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan atas semua berkat yang Kau berikan atas kehidupan ini.
Pada saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik remaja serta pembina remaja yang ada di Jemaat Gemim Immanuel Sendangan Sonder. Engkau berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan juga Engkau berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Engkau berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati pergaulan mereka, agar supaya mereka tidak melenceng ke pergaulan yang salah. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa untuk berdoa bagi orang tua kami. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, berkati setiap usaha kerja mereka. Berikan mereka akal budi kebijaksanaan, agar supaya mereka bisa mendidik kami sesuai dengan kehendak-Mu sajalah. Hanya ini doa kami. Di sekitar kita masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka hidup dalam kekurangan. Siapa yang dapat membantu mereka? Tuhan berkata, hiduplah dalam kasih, saling membantulah kamu. Mari kita doakan mereka. Kita doakan orang-orang yang saat ini dalam keadaan susah, dalam keadaan tertekan, dalam pergumulan hidup yang berat. Mereka yang lemah secara fisik, tetapi juga mereka yang lemah secara spiritual. Kita doakan anak yatim, janda duda, dan mereka yang sudah lanjut usia. Sebelum berdoa, kita menyanyi bersama-sama, bagaimana dengan mereka. Oh betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari Lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar, yang hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa? Apa yang telah kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih bisa beribadah walaupun saat ini dunia dalam kondisi berjaga-jaga, berhati-hati akan pandemi COVID-19. Kami bersyukur bisa beribadah sekaligus memperingati HUT Pekabaran Injil dan Pendidikan Kristen di Tanah Minahasa yang ke-189. Pada saat ini kami berdoa bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar. Mereka saat ini sangat membutuhkan makanan, minuman, obat-obatan, dan uang untuk mencukupi kehidupan mereka, baik pribadi maupun keluarga. Kiranya Engkau menolong dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Kuatkanlah dan mampukanlah agar kiranya mereka terus berpengharapan dan berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya Engkau memakai orang-orang di sekitar mereka dan mungkin termasuk kami, agar bisa menjadi alat untuk menjadi berkat dan dapat membantu bagi para fakir miskin dan anak-anak terlantar yang membutuhkan pertolongan lewat sesama manusia. Kami berdoa juga bagi para janda, duda, dan para orang tua yang lanjut usia. Kiranya Tuhan memampukan mereka dalam menjalani kehidupan, dan perkuatlah iman percaya mereka agar selalu ada pengharapan dalam hidup
dan terus bergantung kepada Engkau ya Tuhan. Pada ibadah saat ini kami telah memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur atas berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar bisa terpakai dengan baik dalam pelayanan gereja-Mu di tengah dunia ini. Berikanlah hikmat bagi orang-orang yang mengelola persembahan ini, kiranya mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan jujur. Ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Dalam mengakhiri ibadah doa dan pujian pada saat ini, kiranya Tuhan yang akan menyertai aktivitas kami selanjutnya dan seluruh kehidupan kami hanya mau taruh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah ibadah doa dan pujian kita. Kiranya peringatan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen dapat terus memotivasi kita untuk saling mendoakan satu sama yang lain, memberi pujian kita hanya kepada Tuhan, dan untuk mengabarkan Injil. Bagi para pembina dan adik remaja, mengabarkan Injil bukan hanya sekedar pergi ke sana kemari, tetapi cukup saja dengan bagaimana cara kita hidup setiap hari. Kabarkan Injilnya dengan cara kalian hidup setiap hari. Ingat, Injil Tuhan harus terus dikabarkan sampai ke ujung bumi. Kita menyanyi bersama-sama Api Injil. Tuhan punya maksud por orang pero turut di waktu dorang terima api Injil. Sekarang dorang sunyanda ada yang tinggal cuma besar for anak cucu semua sekarang ini. Biarkan api Injil terus menyala. Biar api Injil terus menyala, oh menyala orang berhati, dan biar jorek bercahaya, oh tak pancar terus dari senangan. So dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Biar api Injil terus menyala, oh menyalakan orang berhati, dan biar jorek bercahaya, oh tak pancar dari kampung baru. So dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. So dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman pembina yang hari ini boleh melayani kita dalam ibadah doa dan pujian, kepada pemain musik, singers, penari, RGS Media,
dan semua yang terlibat dalam ibadah kita di hari ini, bahkan kepada teman-teman pembina, bahkan adik-adik remaja yang saat ini setia beribadah di rumah masing-masing. Tuhan kiranya akan memberkati kita. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.